Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faya ayyuhal hadirinal kiram rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia dan penuh barokah ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, agar kita semua kelak di akhirat termasuk orang-orang yang dekat dan dicintai Allah, termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat dan ampunannya serta dijauhkan dari segala macam siksanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pernah suatu ketika Rasulullah masuk di dalam masjid. Ada seorang sahabat yang sedang duduk bersimpuh konsentrasi berzikir kepada Allah. Tiba-tiba jempolan kaki Rasulullah disenggolkan di pahanya sambil mengatakan, hal adulluka ala babin min abwabil jannah. Maukah kamu saya tunjukkan salah satu kunci untuk membuka pintu surga? Qala bala. Nggih ya Rasul. Qala aktsiru biqauli la haula wala quwwata illa billah. Sahabat ini diperintahkan Rasulullah, perbanyaklah membaca kalimat la haula wala quwwata illa billah. Hadirin rahimakumullah, dalam riwayat lain disebutkan ada seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik. Putranya ikut berperang dengan para sahabat. Ketika perang usai dan semua para sahabat pulang, putranya tidak ada bersama dengan mereka. Tentu sebagai orang tua sangat gelisah. Dia dan istrinya setiap hari sepanjang malam tidak pernah tidur memikirkan nasib anaknya. Karena orang berperang itu hanya dua pilihan. Kalau tidak hidup pasti mati. Nah, saat itulah karena kegelisahan yang luar biasa, Auf bin Malik sowan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan perihal anaknya yang belum pulang bersama para sahabat, sementara yang lain dalam keadaan selamat. Ketika itu Rasulullah kemudian bilang, malam ini juga ajak istrimu untuk memperbanyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Singkat cerita, akhirnya dia pulang dan mengajak istrinya semalam suntuk berzikir dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tiba-tiba ketika semua orang dalam keadaan tidur di tengah keheningan malam,
ada seseorang yang mengetuk pintunya sambil mengucapkan salam dengan keras, Assalamualaikum. Auf bin Malik mendengar ada suara seperti suara anaknya, bergegas dia bangkit dan membuka. Ternyata anaknya sudah ada di depannya. Kemudian bertanya, kenapa kamu tidak segera pulang bersama para sahabat lainnya? Aku dan ibumu setiap hari gelisah dan tidak bisa tidur memikirkan kamu. Dia menjawab, wahai ayahanda, orang kafir telah menawanku. Kedua tangan dan kakiku diborgol dengan besi sehingga aku tidak bisa melarikan diri. Hanya ada dua pilihan. Kalau panjenengan tidak mampu menebus sesuai dengan orang kafir, pasti cepat atau lambat aku akan dibunuh karena aku digunakan sebagai tawanan perang. Tapi kalau panjenengan mampu menebus sesuai dengan keinginannya, saya akan dibebaskan. Tiba-tiba malam ini juga, ketika semua orang kafir tertidur nyenyak, borgol yang ada di tangan dan kakiku tiba-tiba mengendor. Sedikit demi sedikit akhirnya aku bisa melepaskan diri dan lari. Nah, saat lari itulah para hadirin, domba-dombanya orang kafir yang digunakan sebagai perbekalan perang ikut lari bersamanya. Jadi akhirnya dia pulang dalam keadaan selamat, bukan sendiri tapi diikuti dengan domba-dombanya orang kafir yang menjadi rampasan perang. Nah, kemudian bapaknya bertanya, bukankah jarak antar rumah kita dengan orang kafir begitu jauh dan kamu malam ini sudah bisa di rumah? Iya, ketika aku lari tadi sepertinya aku tidak sendirian. Aku diantar oleh malaikat sehingga perjalananmu begitu cepat. Nah, karena saking senangnya para hadirin, anaknya di samping selamat membawa rampasan perang dengan membawa domba yang begitu banyak, dia datang lagi kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan perihal itu. Belum sampai beliau menyatakan kepulangan anaknya, Rasulullah kemudian terlebih dahulu mengucapkan selamat. Selamat wahai Auf bin Malik. Lu selamat yang mana ya Rasulullah? Bukankah anakmu pulang dalam keadaan selamat dan membawa rampasan perang yang begitu banyak? Iya ya Rasulullah. Kok panjenengan tahu? Karena malaikat Jibril telah mengkabarkan kepulangan anakmu. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tolak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, semua kesulitannya akan diberikan jalan keluar oleh Allah, akan diberikan kemudahan oleh Allah. Seperti yang dilakukan oleh Auf bin Malik ini, dalam kondisi tidak berdaya. Setelah usaha kesana kemari mencari informasi tentang kabar anaknya tidak mendapatkan hasil, akhirnya dia bersimpuh untuk mengadu kepada Allah. Dan di dalam ayat berikutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak diduga dan disangka-sangka. Anaknya pulang dalam keadaan selamat saja, alhamdulillah. Tapi ternyata di samping selamat, Allah memberikan rizki di luar jangkauan akalnya. Domba-dombanya orang kafir ikut bersamanya. Dan yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang telah berusaha secara maksimal
dan kemudian menyerahkan semua urusannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Artinya tidak perlu kita kesana kemari mengadu tentang persoalan kita, cukuplah mengadu pada Allah. Allah akan mengambil alih urusan kita dan Allah yang akan menyelesaikannya. Cuma qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, setiap orang masing-masing ada ukurannya, ada takdirnya sendiri-sendiri. Demikian para hadirin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan disertai hidayah dan ridhonya Allah dan menjadi keterangan yang manfaat dan barokah. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan mulai saat ini ketika kita punya persoalan apapun, tidak ada tempat yang terbaik untuk mengadu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan memperbanyak la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.